Halo Sobat Tutur, selamat datang di Dinamika Tutur. Kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan fenomena dinamika kebahasaan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Dana Nur Hidayat. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya dibersamai oleh Bapak Fikri Hakim, Magister Humaniora. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Neng, teman-teman. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Bapak, sebelum kita membahas tentang fakta menarik tentang fenomena kebahasaan, boleh tahu dulu mungkin saat ini Bapak kesibukannya apa saja? Sekarang saya staf pengajar ya, saya staf pengajar di Universitas Siliwangi. Hanya kebetulan sedang lanjut studi juga di Universitas Pajajaran, sehingga kesibukannya bolak-balik lah, Bandung Tasik, Bandung Tasik gitu. Ya, sebenarnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bapak. Siap-siap teman-teman. Ya, terkait dengan fenomena kebahasaan nih Pak. Saya ingin memulai terkait dengan statement atau pandangan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang di luar aksen bahasa daerah, terlepas dari aksen bahasa daerah. Saya penasaran bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pertama mungkin kita harus paham dulu ya terkait konsep baik dan benar. Teman-teman mungkin sudah paham juga bahwa saat kita bicara bahasa yang baik dan benar, tentu urusannya kaitannya dengan konteks dan kaidah. Nah, tadi kalau disambungkan pada aksen, Pak, misalkan teman-teman pada mendengar bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang lepas dari aksen daerah. Sebetulnya itu statement yang memang tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya tepat juga. Mengapa? Karena dalam konteks kaidah, dalam konteks kebakuan, dalam konteks bahasa yang benar itu sendiri, semua diawali dari bahasa tulis dulu. Karena bahasa itu kan harus punya standarisasi. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, standarisasi itu dimulai dari tataran tulis. Mengapa kemudian dimulai dari tataran tulis? Karena akan sulit membuat standar di tataran lisan atau verbatif gitu. Mengapa sulit? Karena kita lahir dari budaya bahasa daerah yang kuat ya. Kita lahir dari bahasa daerah yang kuat. Orang Sunda punya aksen Sunda, orang Medan misalnya punya aksen Medannya, orang Jawa punya aksen bahasa Jawanya, sehingga akan sulit jika kita melakukan standarisasi dengan mengacu pada aksen bahasa daerah. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, lantas bagaimana aksen bahasa Indonesia yang baku itu sebenarnya gitu. Ini pun menjadi bahasan dan diskusi di kalangan linguis itu sendiri, dan sederhananya lah para linguis itu menyatakan kemudian tadi simplifikasinya itu ya berarti aksen bahasa Indonesia yang sesuai itu adalah aksen yang bisa lepas dari unsur kedaerahan. Saat orang Sunda berbicara bahasa Indonesia tidak terdengar kesundaannya, itu dianggap baku. Saat orang Jawa berbicara bahasa Indonesia tanpa terdengar nuansa atau aksen kejawaannya, ya dia dianggap sebagai bahasa yang baku gitu, bahasa Indonesia yang benar tadi, konsep baik dan benar tadi. Jadi pada dasarnya begitu. Gitu. Saat kita bicara aksen, memang kita tidak punya atau akan sulit menentukan aksen apa sih, aksen seperti apa yang murni dari bahasa Indonesia, karena pada dasarnya tidak ada bahasa yang murni juga kan gitu. Sehingga ya tadi disimplifikasi, disederhanakan. Jika kita ingin mencari aksen bahasa yang standar, aksen bahasa Indonesia yang terstandarisasi itu yang bagaimana? Ya yang bisa lepas dari aksen kedaerahannya masing-masing. Jadi memang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terlepas dari aksen bahasa daerah, hanya saja kita belum menemukan aksen pasti dari bahasa Indonesia itu sendiri. Antara belum menemukan atau memang tidak akan ditemukan. Mengapa tidak akan ditemukan? Karena pada dasarnya tadi balik lagi kita lahir dari budaya yang beragam. Kalau kita mengutip sedikit argumentasi atau pendapat dari Sultan Takdir Ali Syabana, salah satu bahasawan atau salah satu tokoh cendekiawan yang memang ikut merumuskan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai kemudian bahasa persatuan dan lain sebagainya. Standarisasi bahasa Indonesia itu memang lahir bukan dari bahasa daerah gitu. Artinya standarisasi ini kita bicara kaidah ya. Bagaimana kaidah itu dibentuk itu karena memang berdasar kesepakatan, bukan mengambil dari satu bahasa daerah tertentu gitu. Sehingga kesepakatan itulah yang kemudian memunculkan standar. Kalau kita mengacu pada bahasa tulis itu akan lebih mudah kan, standar bahasa tulis. Oh, misalkan yang bakunya begini, yang tidak bakunya begini, terlihat bentuk tulisnya, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Nah,
saat kita menggunakan secara lisan, secara verbatim itu yang agak sulit. Mengapa agak sulit tadi? Karena setiap orang di Indonesia itu kan rata-rata punya bahasa ibu, bahasa daerahnya masing-masing kan. Bahkan orang Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri dikenal dengan masyarakat dengan tingkat multilingual tertinggi gitu, multilingual yang cukup tinggi di antara bahasa lain orang-orang lain di belahan dunia lain. Mengapa? Karena kita punya bahasa daerah. Kita lahir sudah given dalam artian menjadi pembelajar bahasa ibu dengan sendirinya. Kita masuk lingkungan masyarakat, kita belajar bahasa Indonesia. Kita masuk lingkungan sekolah, diajari lagi bahasa asing dan lain sebagainya, sehingga potensi untuk jadi multilingual itu menjadi besar di Indonesia. Dan saat kita bicara standarisasi tadi, ya tadi standarisasi paling sederhana itu kalau ditanya bagaimana aksen bahasa Indonesia yang baku itu, ya tadi aksen bahasa Indonesia yang baku itu adalah yang lepas dari aksen kedaerahan, tidak mencirikan bahasa kedaerahannya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, saya juga ingin menyambung fenomena yang ramai kita temukan khususnya di generasi saya sendiri, generasi Gen Z atau Gen Z sebenarnya, bahwa banyak generasi saya itu merasa lebih nyaman mengungkapkan perasaan itu menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi barangkali juga saya melihat bahwa fenomena ini boleh jadi juga di negara-negara lain yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris, mereka juga merasa nyaman gitu menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa daerahnya, bahasa negaranya masing-masing. Hanya saja ini dikerucutkan di Indonesia itu sendiri, itu banyak ditemukan demikian. Nah, kira-kira saya penasaran gitu, bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Barangkali ada kaitannya dengan antropologi linguistik ataupun sosiohistoris, mengapa orang-orang juga di masyarakat kita banyak ditemukan bahwa yang menggunakan bahasa Inggris atau lihai berbahasa Inggris itu punya status sosial secara tidak langsung lebih tinggi, dipandang lebih disegani gitu di masyarakat. Apakah ada pengaruh dari antropologi linguistik atau sosiohistorisnya kepada psikologis dari para penutur bahasa? Oke, baik, menarik ya pertanyaannya. Ini bisa kita bedah dari dua sudut pandang. Kita ambil satu sudut pandang dulu lah. Saya misalkan ambil dari sisi bahasanya itu sendiri. Pada dasarnya bahasa itu netral. Pada dasarnya bahasa itu netral. Dia tidak punya posisi yang melebihi dari bahasa lain ataupun kurang dari bahasa lain secara fungsi ya. Secara fungsi, karena memang bahasa itu sebagai alat komunikasi. Hanya beriring dengan perkembangan gitu, karena kan bahasa itu punya sifat dinamis kan, bahasa itu dinamis, bahasa itu produktif dan lain sebagainya, sehingga menjadi tidak fair menurut saya saat kita membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mengapa kemudian? Dari sejarah terbentuknya saja sudah jauh berbeda. Bahasa Indonesia lahir kapan? 1928, tahun 1928 bahasa kita baru dalam tanda kutip dianggap lahir gitu. Dan itu lahir berdasarkan kesepakatan kan, berdasarkan kesepakatan para cendekiawan, para pejuang sepakat nih kita harus punya bahasa pemersatu kan dalam sebuah pemuda itu, bahasa Indonesia gitu. Dibandingkan dengan bahasa Inggris yang sudah eksis berabad-abad lampau gitu. Bahasa Inggris lahir kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi entah abad ke-4 atau abad ke-5. Dan bangsa Inggris sendiri, bangsa Barat sendiri kan merupakan bangsa penjelajah ya, bangsa penjelajah yang kemudian dalam tanda kutip menjajah bangsa-bangsa lain, sehingga bahasanya pun ikut diturunkan gitu. Sehingga bahasa Inggris, mengapa bahasa Inggris mudah sekali dianggap atau digunakan sebagai bahasa internasional? Karena banyak penuturnya, karena bangsa Barat tadi merupakan bangsa penjelajah yang saat menjelajahi itu tidak hanya urusan rempah-rempah, tidak hanya urusan penaklukan, tapi juga ada tadi penurunan bahasa, penurunan budaya dan lain sebagainya gitu, sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang banyak digunakan di berbagai negara dan menjadi tidak fair. Tadi kan saya katakan kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang bahasa Sunda nama baru pucunghul lah gitu, baru lahir di 1928, itu pun berdasarkan kesepakatan kan, kesepakatan bahwa harus ada bahasa pemersatu dan bla 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 blanya. Itu satu dulu. Nah, apa hubungannya, apa kaitannya dengan tadi? Orang-orang terasa lebih luwes, terasa lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris pada konteks tertentu. Misalkan saat teman-teman misalkan PDKT atau ke pasangannya berbicara I love you atau berbicara I miss you, itu terdengar lebih berterima dibanding aku cinta padamu atau
aku rindu padamu, asa karagok gitu ya, asa Katanya cringe ya. cringe atau bahasa Sunda asa garetek lah Iya, gitu. begitu. Nah, mengapa kemudian itu muncul? Karena tadi bahasa Inggris dengan sejarah panjangnya, dia punya banyak variasi, dia punya banyak apa istilahnya penafsiran, dia bisa bekerja dalam banyak konteks gitu. Sementara bahasa Indonesia yang tadi saya katakan baru lahir, konteks penggunaannya itu belum seluas bahasa Inggris juga gitu. Saat kita bicara aku cinta padamu, karena bahasa itu kan lahir juga dari kelaziman ya. Saat itu tidak lazim digunakan dalam konteks sehari-hari akan terdengar aneh. Balik lagi tadi bahasa Inggris punya sejarah panjang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dari sisi superioritas. Tadi kalau teman-teman sampaikan, Pak, ada tidak dari pandangan antropolinguistik atau secara historis dan lain sebagainya. Saat kita bicara bahasa, kita tidak mungkin lepas pada kuasa juga. Bahasa dan kekuasaan itu dua hal yang melekat lah. Bahasa dan kuasa itu dua hal yang melekat. Pandangan saya, mengapa kemudian masih ada orang yang menganggap, oh orang yang berbahasa Inggris itu lebih keren daripada orang yang tidak berbahasa Inggris. Karena ada mental inferior dari kita sebagai pengguna bahasa Indonesia. Mental inferior itu berpengaruh tidak? Sedikit banyaknya pasti berpengaruh. Dengan konteks yang sama, dengan maksud tujuan yang sama, ada orang yang menyampaikannya itu bahasa Inggris dan ada orang yang menyampaikan itu dengan bahasa Indonesia, tentu kesan yang diterima pembaca itu akan lebih, wah si Eta mau pakai bahasa Inggris, gitu. Wah dia pakai bahasa Inggris nih, gitu. Artinya kan itu balik lagi pada mental pengguna bahasanya juga. Masih ada mental inferiorisme. Mental inferiorisme itu ya mungkin menyangkut juga dengan sejarah panjang kita sebagai negara jajahan juga kan. Kita dijajah oleh bangsa lain dalam waktu yang cukup lama sehingga menganggap sesuatu yang datangnya dari luar negeri itu dianggap lebih baik, lebih oke, lebih segalanya gitu. Sehingga kalau tadi pertanyaan teman-teman berkenaan dengan kok kesannya menjadi lebih tidak cringe kalau pakai bahasa Inggris, kok orang lebih terlihat wah kalau pakai bahasa Inggris. Tadi saya jawab dari dua sudut pandang. Pertama memang bahasa Inggris punya sejarah panjang sehingga dia punya kosakata yang jauh lebih banyak dari bahasa Indonesia. Dia punya nuansa, dia punya konteks penggunaan bahasanya yang lebih kaya gitu. Bahasa Indonesia yang bahasa yang relatif baru bukan berarti tidak punya kekayaan yang sama, tapi pada akhirnya menjadi tidak bisa dibandingkan, menjadi tidak apple to apple kalau kita membandingkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu dari segi bahasanya. Dan kalau dari segi penggunanya, ada pada mental inferiorisme itu menurut saya. Jadi ada orang atau karena kita merasa mungkin bangsa luar itu lebih besar, sehingga saat ada orang menggunakan bahasa luar dianggap lebih oke, dianggap lebih baik, dianggap lebih dalam tanda kutip berwawasan dan lain sebagainya. Padahal ya pada dasarnya sama-sama saja gitu. Nah, ini menarik Pak, karena saya juga melihat bahwa apakah ini ada pengaruh dari superioritas bangsa Barat dari zaman kolonialisme itu sampai dengan sekarang barangkali masih terwariskan karena banyaknya barangkali kita tuh kiblatnya ke Barat untuk dunia modern ini, bahkan sampai mungkin standar dari fisik juga gitu. Kalau misalnya bule lebih premium untuk iklan-iklan gitu dibandingkan modelnya dari orang lokal gitu. Dan barangkali konsep itu juga secara psikologis merasuk ke bahasa gitu, ke bahasa itu sendiri gitu. Secara orang-orang melihat, oh pakai bahasa Barat yang notabene itu bahasa Inggris gitu, itu lebih keren gitu. Iya, termasuk hal tadi yang disampaikan oleh teman-teman, apakah ada pengaruh dari superioritas Barat dan lain sebagainya? Jelas, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Walaupun seharusnya ya, ini pandangan saya pribadi, seharusnya pengaruh itu sudah perlahan luntur gitu. Karena seiring berkembangnya waktu kan sekarang negara-negara di belahan dunia manapun sedang mengarah pada kemandirian, sedang mengarah pada otonomitas negara itu sendiri, sedang mengarah pada ya kita jangan lagi tergantung pada bangsa lain lah, kita harus berdikari dan lain sebagainya. Walaupun ya tadi sedikit banyaknya pasti masih ada pengaruhnya. Dan tadi bahasa itu kan menjadi alat doktrin ya. Bahasa itu menjadi alat doktrin, bahasa itu menjadi penyambung makna, menjadi penyambung maksud dari pihak-pihak yang terkait gitu, termasuk tadi saat zamannya penjajahan, saat zamannya doktrin, saat zamannya katakanlah tadi konsep cantik lah atau konsep fashion dan lain sebagainya. Mengapa kemudian kita menganggap Barat lebih oke, Barat lebih
Baik karena tadi lewat bahasa kita sudah didoktrin dengan hal tersebut. Film-film kita disuguhkan dengan sudut pandang tersebut. Dari bahasa, dari iklan, dari tampilan media sosial dan lain sebagainya. Nah sekarang di era media sosial itu jadi agak lebih berimbang menurut saya karena tidak lagi ada dominasi yang absolut gitu. Kalau di media sosial kan kita pun bisa bersuara, kita pun bisa menyampaikan sudut pandang yang menarik versi kita itu yang bagaimana dalam semua konteks ya, dalam berbagai konteks. Itu menurut saya. Sehingga tadi saya sampaikan harusnya sekarang sudah tidak terlalu apa barat sentris gitu dan memang terbukti kan sekarang Korea sudah mulai masuk kan ada budaya K-pop atau misalkan wibu-wibu itu kan budaya Jepang juga sudah mulai gandrung juga di kita. Dan sebetulnya kita bisa lakukan hal yang sama dengan budaya kita, termasuk dengan bahasa kita. Gitu. Kita bisa menduniakan bahasa Indonesia lewat berbagai pendekatan gitu di era yang seperti sekarang ini. Mungkin itu juga alasan mengapa bangga dengan berbahasa Indonesia itu sendiri itu penting karena kita bagian yang mempromosikan itu ya. Betul. Sekarang tuh masih bagian yang dipromosikan terus nih bahasa-bahasanya gitu. Kita masih banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain. Termasuk saya sempat memikirkan adanya kemungkinan bahwa bahasa Inggris itu memang ada cerminan budaya di sana itu lebih luas untuk mengungkapkan perasaan mereka gitu. Sehingga ketika kita menggunakan bahasa Inggris, barangkali kita secara psikologis merasa ada budaya itu juga gitu. Iya. Jangankan berbahasa, mendengarkan lagu saja. Terkadang saat kita mendengarkan lagu, kita punya perasaan tertentu nih. Tapi perasaan ini asa terwakili teh oleh lagu yang berbahasa Inggris gitu. Saat ada lagu berbahasa Indonesia dengan katakanlah tema atau isu yang serupa, kurang dapat nih kalau bahasa anak-anak sekarang. Ya karena tadi bahasa Inggris punya keluasan. Keluasan itu muncul dari mana? Muncul dari perbendaharaan kata yang banyak. Muncul dari penggunaan yang sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Muncul dari tadi doktrin-doktrin yang mereka sampaikan lewat banyak cara pada akhirnya. Sehingga terdengar lebih luas, terasa lebih nyaman, tidak cringe dan lain sebagainya. Ya karena prosesnya sudah panjang. Memang di luar juga banyaknya lebih luas gitu menggunakan bahasa mereka untuk bilang halo ke siapapun bahkan ke teman gitu. Tapi kalau di Asia kan rasanya berbeda ya. Berbeda betul betul. Apa tiba-tiba gitu. Iya betul betul. Betul. Kan I love you yang digunakan dalam bahasa Inggris. Dan tadi menarik dari pandangan Bapak yang pertama soal budaya itu sendiri, maksudnya bahasa itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tidak bisa kita bandingkan karena sudah akhirnya dari lama gitu. Bagaimana dengan bahasa Arab itu sendiri? Sebenarnya tidak terlalu seeksis bahasa Inggris, tapi barangkali sudah lebih lama daripada bahasa Inggris. Oke, bagaimana dengan bahasa Arab sendiri? Balik lagi pada bahasa Inggris tadi kan negara penjelajah saya sampaikan. Sehingga sejarah dia yang panjang itu menjadi tersebar ke berbagai antero belahan dunia. Sementara bahasa Arab, bangsa-bangsa Arab, betul bangsa Arab pun punya sejarah musafir, punya sejarah hijrah dan lain sebagainya. Tapi pada konteks itu dia tidak membahasa Sunda tidak sejarambah, tidak sejarambah si orang-orang barat tadi dan biasanya para pendatang atau para pendatang dari Gujarat di tanah Arab itu mereka berdagang fokusnya, berdagang. Beda dengan Barat. Kalau Barat itu tujuannya mengeksploitasi, menguasai. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun ini masih bisa sangat diperdebatkan ya secara historis, tetapi dari pandangan sederhana negara-negara Barat seperti tadi katakanlah Britania gitu kan, Belanda dan sebagainya, mereka menjelajahi negara lain itu selain untuk menjelajah gitu juga untuk mencari kemungkinan potensi-potensi sumber daya yang bisa mereka eksploitasi karena sumber daya di negara mereka tidak sekaya misalkan sumber daya yang ada di belahan negara lain. Sementara kalau dari Arab fokusnya berdagang. Sependek pemahaman saya mereka banyaknya yang berdagang gitu dan bukan menundukkan dalam artian harus bisa bahasa Arab dan lain sebagainya tidak semasif bahasa Inggris menurut saya. Dan kalau dari sejarah nanti mungkin bisa teman-teman cek secara sejarah kebahasaan mana yang lebih tua dan lain sebagainya dan sejarah sendiri tidak mungkin lepas dari sudut pandang. Sejarah Inggris dengan perkembangan ilmu pengetahuan Barat tentu akan memosisikan dirinya lebih superior daripada
sejarah bangsa lain dengan ilmu pengetahuan lain, begitupun sebaliknya. Begitu. Tapi ada unsur subjektivitas juga ya? Sangat ada unsur subjektivitas, karena balik lagi, kalau kita bicara bahasa, kalau kita bicara perkembangan ilmu pengetahuan sendiri, di situ kan ada permainan kuasa juga. Di situ ada peran ya kuasa dalam tanda kutip gitu, peran kuasa dalam tanda kutip. Terkadang misalkan kita pakai analogi sederhana lah, misalkan ada konsep A misalkan. Konsep A ini saya yang temukan. Tapi Neng misalkan sebagai peneliti yang sama misalkan tidak terima saya menemukan lebih dulu konsep A, sehingga membuat konsepan yang serupa dan lain sebagainya gitu, sehingga mengklaim itu gitu, sehingga persaingan itu ya pasti ada gitu. Termasuk ya tadi kalau kita bicara bahasa Arab dan bahasa Inggris, mengapa kemudian bahasa Arab tidak jadi bahasa internasional misalnya, atau tidak dikuasai sebanyak bahasa Inggris dikuasai? Salah satunya karena ya bangsa Inggris lebih banyak menjelajahnya gitu dibanding ya bangsa Arab sendiri, dan tujuan menjelajahnya juga tidak sama. Bangsa Arab, sependek pemahaman saya, mereka menjelajah salah satunya ya untuk berdagang tadi gitu. Berbeda dengan bangsa-bangsa barat gitu, bangsa-bangsa barat yang menjelajah sambil dagang iya, tapi sambil kira-kira ada sumber daya apa nih yang bisa kita eksploitasi, yang bisa kita ambil, dan seterusnya dan seterusnya. Menarik, karena kita berbicara di kancah internasional, saya juga ingin sedikit menanyakan terkait dengan bagaimana bahasa Indonesia disebut dalam percakapan internasional. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa. Sebenarnya padanannya kan dalam bahasa Inggris itu language. Itu belum lengkap itu. Dia tidak mencerminkan bahasa Indonesia itu sendiri. Dia hanya disebut sebagai bahasa saja gitu. Dari penutur asing maupun dari orang Indonesia sendiri ketika menyebut bahasa Indonesia di kancah internasional itu menyebutnya bahasa gitu. Do you speak bahasa gitu. Still working on my bahasa gitu. Nah, saya ingin bertanya karena di sini baru-baru ini di media sosial itu ada perdebatan terkait hal itu, bahwa ada yang mengatakan kita harus meluruskan ini karena yang benar itu istilahnya Indonesia. Yang istilah itu yang benar untuk mengucapkan bahasa Indonesia itu harusnya disebutkannya Indonesia, bukan bahasa. Di media sosial itu komentarnya banyak kontroversinya nih, ada yang pro merasa oh ya yang benar tuh Indonesia dan kita perlu untuk mempromosikan itu, perlu untuk meluruskan itu. Sementara yang kontra mengatakan ribet, mending yang penting kita saling ngerti aja gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini, dan juga apakah ini ada dampaknya terhadap bahasa? Ya, menarik ya tadi bagaimana bahasa Indonesia direpresentasikan di kancah internasional. Dalam hal ini orang asing menyebut bahasa kita itu sebagai bahasa. Bahasa Inggris disebut English kan? Mengapa bahasa Indonesia tidak disebut Indonesians gitu? Mengapa justru bahasa yang disebutnya gitu? Pertama, kalau secara konsep betul keliru. Harusnya kan kalau mau lengkap bahasa Indonesia gitu, atau kalau mau diperlakukan seperti bahasa Inggris ya Indonesian saja gitu. Mengapa kemudian justru yang depannya yang diambil? Mengapa kemudian bahasanya yang diambil? Secara konsep memang keliru, tapi kalau kita lihat secara fungsi utama bahasa itu kan sebagai alat komunikasi. Selama tidak ada komunikasi yang terganggu dengan konsep yang keliru tadi, menurut saya sah-sah saja dalam konteks linguistik deskriptif ya. Dalam konteks linguistik deskriptif, selama fungsi bahasa sebagai alat komunikasinya bisa berjalan, orang yang berbicaranya saling paham, saling mengerti, itu tidak akan jadi masalah yang besar sebetulnya. Tapi jika pun mau diperbaiki secara konsep, kita mau membiasakan menyebut bahasa Indonesia itu dengan Indonesian misalkan, ya bisa kita mulai dari diri kita sendiri, bisa kita mulai dari bangsa kita sendiri yang jangan menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa. Otomatis dunia internasional pun pasti nanti akan mengikuti pada akhirnya kalau kita konsisten menyebut bahasa Indonesia itu sebagai Indonesian misalkan, atau secara lengkap saja bahasa Indonesia misalkan, atau Indonesian language misalkan. Artinya itu akan ya walaupun tidak akan instan ya, itu pelan-pelan pasti akan berubah juga gitu. Dan kemudian kalau ditanyakan Pak mengapa kemudian diambil bahasa tadi gitu, sebetulnya ada pergeseran semantik, ada generalization semantik kalau di semantik itu. Artinya orang sana, berarti orang-orang luar Indonesia menganggap bahasa Indonesia itu sebagai satu kesatuan, yang mana kalau kita ambil salah satunya itu sudah mewakili. Nah, jadi
menganggap bahasa itu sudah ya bahasa Indonesia, tidak mungkin ada bahasa lain lagi. Saya menyebut bahasa itu mengacu pada your language, Indonesian language, itu mengacu pada bahasa Indonesia. Artinya itu kan ada generalisasi semantika gitu, ada generalisasi makna terkait frasa bahasa Indonesia yang kemudian diambil salah satu bagiannya dan menganggap itu sudah mewakili bagian yang lain gitu. Jadi secara fenomena linguistiknya pun ya memang ada fenomena semacam itu. Dan kalau tadi, apakah harus diperbaiki atau tidak? Dari sudut pandang bangsa kita tentu perlu diperbaiki, tetapi bukan dengan yang membabi buta, dalam artian debat di media sosial, menyalahkan orang asing atau menyalahkan apa, tidak dengan cara seperti itu kalau menurut saya. Mengapa? Karena secara fungsinya masih berjalan. Secara fungsi dalam artian sama-sama saling dimengerti dan sama-sama saling paham. Konsepnya itu kan masih sama-sama saling paham, itu masih berjalan. Sehingga ya perbaikannya kita mulai dari kita saja dulu gitu, bahwa ya itu bukan konsep yang betul bahasa itu. Ya, kalau mau lengkap ya bahasa Indonesia, gitu. Jangan bahasanya saja. Karena dalam bahasa kami pemenggalan frasa tadi bisa jadi maknanya yang berubah, maknanya bisa jadi berbeda begitu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat jalan tengahnya ya, bahwasanya kita perlu sebagai orang Indonesia mempromosikan itu di kancah internasional untuk pelan-pelan barangkali penyampaiannya juga perlu kita pikirkan gitu sebaik mungkin gitu, dan butuh usaha kolektif juga ya dari masing-masing dari bangsa ini untuk benar-benar konsisten menggunakan Indonesia untuk menyebut bahasa Indonesia. Betul. Dan di sisi lain juga kita bukan berarti langsung menyalahkan orang internasional yang masih menggunakan bahasa gitu. Oh ya, I speak bahasa gitu. Tidak langsung menyalahkan, tapi coba untuk diedukasi secara pelan-pelan. Betul. Dan saya ingin sedikit bertanya, pertanyaan terakhir barangkali tentang slogan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita memilih di bangsa ini kita ada slogan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, saya ingin menyoroti kata dan di sini. Kata dan itu artinya kita idealnya didorong untuk menggunakan bahasa Indonesia yang mencakup dua aspek tersebut, baik dan juga benar. Yang sejauh ini saya ketahui, baik itu sesuai konteks dan benar itu sesuai kaidah. Nah, dalam penerapannya di masyarakat, rasanya saya melihat kurang natural atau bahkan tidak natural untuk kita sekaligus menggunakan bahasa yang sesuai konteks sekaligus sesuai dengan kaidah itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, kita menggunakan bahasa Indonesia itu berkembang menggunakan bahasa Indonesia barangkali tidak begitu terlalu mengetahui kaidah gitu. Jadi kita baru belajar ketika di masa sekolah dan banyak di percakapan sehari-hari juga. Jadi kita menemukannya itu yang sesuai konteks saja, itu Indonesia yang baik saja. Nah, saya ingin bertanya tentang Bapak terkait dengan hal ini. Bagaimana kita sebagai orang yang di lingkup kebahasaan mempromosikan slogan tersebut secara efektif di masyarakat seperti apa, atau barangkali boleh dijelaskan dulu pandangan Bapak yang makna dari slogan itu. Oke, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Pak, kan pakai dan tuh, artinya bukan atau, artinya bukan pilihan tuh. Harus baik dan benar sekaligus gitu. Nah, kita harus paham dulu konsep baik dan benar itu dulu seperti apa. Baik itu berarti secara fungsi dia berjalan dengan baik. Fungsi bahasa Indonesia itu kan untuk alat komunikasi. Secara fungsi dia bisa digunakan dalam atau sebagai alat komunikasi, artinya konteksnya sudah tepat nih. Antara saya yang bicara dengan teman-teman sebagai mitra tutur, sebagai lawan bicara saya, itu sudah saling mengerti. Jadi selama bahasa bisa dimengerti, kita bisa identifikasi dia sebagai bahasa yang baik. Benar itu berurusan dengan kaidah. Secara aturan benar tidak, secara ejaan benar tidak, secara tata bahasa benar tidak. Tapi perlu diketahui, karena tadi baik dan benar, artinya yang benar ini juga harus mengikuti konteksnya yang tepat, termasuk yang tepatnya juga konteksnya harus aturannya harus benar gitu. Dan benar sendiri bukan berarti 100% bahasa baku, bahasa formal, tidak. Kalau teman-teman lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di KBBI sendiri kan ada ragam lisan, ada ragam tulis, ada ragam cakapan kalau di KBBI istilahnya. Artinya selama memang sesuai dengan kaidah ragam lisan ya aman, berarti dia baik dan benar. Selama sesuai dengan kaidah ragam tulis misal atau ragam formal, dalam konteks yang formal, berbahasa formal, berarti dia sudah baik dan benar. Bukan berarti kita harus menggunakan bahasa formal dalam konteks non formal. Itu justru
tidak baik dan menjadi tidak benar. Ya, paham ya? Bukan berarti bahasa baku, bahasa formal itu menjadi benar saat dalam konteks yang tidak formal, justru itu menjadi tidak benar. Mengapa? Karena bukan peruntukannya. Jadi baik dan benar itu, dan di situ satu paketnya itu pada konsep baik dan benarnya itu gitu. Jadi tidak kita pecah-pecah. Ini kaidahnya benar, konteksnya salah. Ini konteksnya benar, kaidahnya tidak benar, tidak. Tapi sudah satu paket dari awal. Bahasa yang benar itu bahasa yang digunakan dalam konteks yang baik juga. Bahasa yang baik itu bahasa yang digunakan dalam konteks yang baik sekaligus dengan tata cara ejaan yang benar juga gitu. Sehingga pada akhirnya menjadi satu paket, betul. Satu paket yang mana tadi saat kita berbicara pada konteks A, kemudian katakanlah dalam konteks non formal misalnya, bahasa benarnya seperti apa? Ya bahasa yang biasa digunakan dalam konteks non formal gitu. Saat kita bicara dalam konteks yang formal di ruang kelas, bahasa yang benarnya apa? Ya bahasa yang kaidah yang berlaku di konteks-konteks formal, di ruang kelas, di ruang akademik dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga konsep baik dan benar itu yang memang harus satu paket kalau kita bicara ideal gitu. Termasuk lebih jauh dari itu mungkin kita juga punya slogan ya, kita juga punya pandangan apa tuh istilahnya dari kementerian sendiri, dari Balai Bahasa sendiri, kita punya pandangan yang cukup bagus kalau menurut saya berkaitan dengan bahasa ini. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Artinya di sini kita harus betul-betul menguasai ketiganya dan menempatkan segala sesuatunya secara tepat kan pada konteksnya masing-masing. Utamakan bahasa Indonesia ya, utamakan pada konteks-konteks yang memang harus menggunakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa daerah, bahasa ibu kita pada konteks yang memang selayaknya menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga, di lingkungan terdekat. Dan kuasai bahasa asing. Bukan berarti kita harus anti bahasa asing. Nasionalisme kita tidak diukur dari menguasai atau tidaknya bahasa asing kan, justru kita harus menguasai bahasa asing. Agar apa? Bagaimana kita mau mengenalkan bahasa Indonesia ke ranah dunia kalau kita tidak menguasai bahasa asing? Bagaimana kita mau mengenalkan budaya kita dalam forum-forum internasional kalau bahasa asing yang kita kuasai terbatas? Gitu. Sehingga Trigatra ini, tiga hal ini menjadi paling ideal menurut saya sebagai kita penutur bahasa, sebagai kita sebagai bangsa Indonesia yang mau bersaing di panggung global, ya setidaknya tiga hal ini harus kita lakukan gitu. Utamakan bahasa kita, bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, bahasa ibu kita, dan kuasai bahasa asing. Berarti kalau misalnya tadi sesuai dengan penempatan masing-masing, apakah bahasa yang kita gunakan di non formal barangkali kan ada pengucapan seperti MC itu harusnya MC atau WC itu harusnya WC gitu. Nah, apakah dengan kita menggunakan pengucapan misalnya kita tetap bilangnya AC atau WC gitu. Nah, itu apakah menjadi benar pengucapan itu apabila kita menggunakannya di ranah non formal gitu? Nah, kalau kita menggunakan itu di ranah non formal, apakah itu menjadi benar atau tidak? Kalau kita menjadi standar benar kita adalah standar benar formal, ya tentu itu tidak benar. Tapi kalau standar benar kita bisa diterima di konteks lisan, ya itu sesuatu yang kita anggap benar-benar saja, tidak ada masalah, sah-sah saja gitu. Karena apa? Orang paham WC itu toilet, WC itu ya WC yang secara bahasa Indonesianya kan disebut WC harusnya gitu ya. Mengapa jadi WC gitu? Atau misalkan tadi contoh lain misalkan MC jadi MC misalkan ya. Kalau mau sekaligus atau kalau mau total menggunakan bahasa Indonesia kan ada pewara, ada hasil untuk konsep MC ya. Atau misalkan WC ada kamar mandi atau ada toilet gitu. Itu kan ini balik lagi pada konteksnya mau seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana, dan kalau ditanya berarti sah-sah saja Pak kita menggunakan WC atau MC misalkan pada konteks non formal. Pandangan saya sah-sah saja. Karena ya tadi lagi-lagi ada konteks yang berpengaruh dalam berbahasa, dan bahasa itu kan bagian dari budaya ya. Budaya itu lekat pada penutur, Walaupun yang ini jadi dua paradigma lagi gitu. Bahasa itu budaya yang lekat pada penutur, tapi di sisi lain harus ada standarisasinya juga. Dan di sisi lainnya lagi bahasa itu punya sifat dinamis. Artinya standarisasinya ini sangat mungkin untuk berkembang. Contoh dalam KBBI, teman-teman buka saja KBBI Kemendikbud, itu
perhitungan hari saja bisa bertambah entry-nya gitu. Bisa bertambah entry-nya, bisa bertambah konsep makna untuk satu bahasanya. Bahkan kan kita bisa memberi saran gitu. Misalkan ada konsep apel misalkan. Oh, apel tuh maknanya ini dalam KBBI. Kita ingin menambahkan nih, Pak, di budaya Tasik misalkan ada konsep berbeda, itu bisa kita sarankan ke si KBBI tadi gitu. Dan itu membuktikan bahwa bahasa itu dinamis. Dia sangat terbuka pada perubahan. Begitu. Berarti untuk perkara benar dan salah ini kita perlu melihat dari fungsinya dulu ya. Kalau menurut pandangan saya termasuk tipe atau saya termasuk aliran, kalau kita bicara aliran kan ada aliran linguistik deskriptif, ada aliran linguistik preskriptif. Kalau preskriptif itu urusan benar salah. Kalau deskriptif itu lebih pada fenomena gitu, lebih pada fenomenologi. Kalau teman-teman tanya ke saya, Pak, berarti kalau benar salahnya dilihat dari segi fungsi, selama dia bisa berfungsi dengan baik itu sah-sah saja. Tapi kalau dari sudut pandang preskriptif itu jelas kan hitam putih benar salah. Itu tinggal lihat saja pada standarisasi kaidah saja, ejaan saja seperti itu. Begitu. Dan disesuaikan juga dengan kegunaannya ya. Betul. Kita tidak perlu kaidah yang baku konteks gitu. Iya, betul, jelas. Barangkali juga ada saat-saat ketika kita terlalu baku atau terlalu sesuai dengan kaidah, ada keakraban yang menjauh gitu. Betul. Apalagi teman-teman kan di sini jurusan pendidikan kan, calon guru nih. Saat teman-teman mengajar secara aturan kan kita harus mengajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi pada konteks tertentu terkadang untuk lebih dekat dengan siswa, untuk memunculkan kesan akrab, terkadang kita menggunakan campuran bahasa daerah misalkan. Atau terkadang kita menggunakan bahasa keseharian mereka misalkan untuk memunculkan nuansa akrab dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, dominannya yang formal kan kalau dalam konteks mengajar gitu. Artinya bahasa itu fleksibel gitu, fleksibel sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peruntukannya untuk apa, sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk apa. Dan itu menariknya belajar bahasa sebetulnya. Ya. Saya melihat banyak sekali dinamikanya gitu untuk bahasa itu sendiri. Sebagai penutur pun barangkali kita harus pandai-pandai memposisikan diri. Gitu. Ada kalanya kita melihat barangkali ini ada kesalahan berbahasa, ternyata bukan gitu barangkali karena bisa dilihat dari berbagai aspeknya dulu gitu. Berbagai sudut pandang. Ya, sejauh ini Pak barangkali ada closing statement. Alhamdulillah saya banyak insight itu yang masuk hari ini. Dan semoga ini juga bisa menjadi insight yang baru juga untuk teman-teman gitu, terkait pandangan kita dalam berbahasa dan juga khususnya bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi barangkali ada closing statement, khususnya pesan-pesan untuk teman-teman yang Oke, berkaitan dengan bahasa apa ya? Closing statement saya mungkin pelajarilah bahasa dengan menyenangkan, pelajarilah bahasa dengan bahagia. Karena ya pada dasarnya teman-teman menguasai bahasa, teman-teman akan menguasai dunia. Kuasai bahasa, kuasai dunia itu yang selalu saya pegang dari zaman saya sekolah dulu karena memang itu terbukti gitu. Kita ingin jago, kita ingin dikenal orang asing ya kita harus kuasai bahasa Inggris. Kita ingin punya posisi, kita ingin punya kuasa, kita ingin dilihat orang misalkan dalam satu forum, kita harus kuasai dulu bahasa. Bahasa dalam tanda kutip bukan hanya bahasa gitu, tapi bagaimana cara orang-orang di komunitas ini berkomunikasi, bagaimana mereka kesehariannya berinteraksi dan lain sebagainya. Sehingga ya tadi kuasai bahasa itu ya dengan menguasai bahasa kita bisa menguasai dunia. Menarik sekali. Karena memang era informasi ini gitu, di era yang sangat masif informasi ini, komunikasi jadi hal yang sangat penting. Betul. Dan medianya adalah bahasa. Mau kita pasti akan mempelajari bahasa itu sendiri. Betul. Baik, Pak Vicky, terima kasih banyak. Kembali lagi saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru hari ini dan juga pandangan-pandangan baru. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Berarti untuk sobat tutur, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Banyak.